Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Pratiwi, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Kementerian Agama, Satuan Kerja Yan Kendari, Angkatan 3 Kelompok 4, Balai Diklat Keagamaan Makassar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas resume agenda 2, yaitu tentang akuntabel dan kompeten dari nilai-nilai berakhlak. Apa itu akuntabel? Akuntabel adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Pentingnya akuntabel yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kode etik perilaku akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif dan efisien. Menciptakan lingkungan akuntabel, bagaimana caranya? Yaitu tentang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan, lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain, adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan, sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula. Kedua, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah untuk mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Integritas. Dengan adanya integritas menjadikan satu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kebijakan, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Responsibility. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada satu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasi. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari. Kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Keseimbangan. Keseimbangan untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kinerja yang tidak akuntabel. Lalu, bagaimana dengan alat akuntabilitas? Ada 3. Yang pertama adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang dan tahunan, rencana strategis untuk setiap satuan kerja perangkat daerah dan sasaran kerja pegawai untuk setiap PNS. Kontrak kinerja. Semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu. Lalu, apa itu kompeten? Kompeten adalah mampu melakukan sesuatu dengan baik. Kompeten merupakan keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan dengan kemampuan melakukan sesuatu dengan baik dan dapat memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik.
Kode etik perilaku kompeten meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Bagaimana dengan kompetensi ASN terkait dengan hal ini? Yaitu terbagi atas tiga, yaitu teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Meningkatkan kompetensi diri haruslah mengubah mindset, memanfaatkan sumber keahlian pakar, melakukan jejaring formal atau informal, dan belajar secara pedagogik. Prinsip pengembangan kompetensi ASN, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan organisasi dan pegawai. Diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Sekian video kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.